Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini untuk melanjutkan kajian kita insyaallah di surat Al-Insan ini. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengorbankan diri, mengorbankan hartanya untuk menyelamatkan umatnya, untuk mendakwahkan keimanan kepada umatnya, sehingga kita bisa rasakan salah satu buah dari dakwahnya beliau di saat ini. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan lalu kita sudah sama-sama membahas insyaallah pada juz ke-29 di surat Al-Insan, dan kita terhenti pada paragraf yang sudah ada di depan para ikhwah dan akhwat sekalian. Insyaallah kita mulai dari paragraf yang ada di depan insyaallah. Ikhwah dan akhwat yang selalu dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan waktu luang untuk ditunaikan di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ke paragraf yang ada di depan insyaallah. Qala al-muallifu rahimallahu taala, qala al-imamu Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa qala Mujahid wa Sa'id bin Jubair, ama wallahi ma qaluhu bi alsinatihim walakin alima Allahu bihi min qulubihim fa asna alaihim bihi liyarghaba dhalika raghibun. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, ay innama naf'alu hadha la'alla Allah an yarhamana wa yatalaqqana bilutfihi fil yawmil abusil qamtarir. Di paragraf yang ada di depan ini, ikhwah dan akhwat sekalian, Imam Mujahid berkata dan Sa'id ibn Jubair, kata mereka berdua, demi Allah, mereka itu tidak mengatakan dengan hati-hati mereka, akan tetapi Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Maksudnya ini masih berkaitan dengan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, dan ayat yang sebelumnya jadi mereka itu kata Mujahid dan Sa'id bin Jubair, mereka tidak mengatakannya dengan lisan-lisan mereka, ketika mendahulukan apa yang dia cintai untuk orang fakir miskin dan orang-orang tahanan atau budak-budak. Mereka tidak mengatakan itu dengan lisan mereka, kata berdua mereka, kata Imam Mujahid dan Sa'id tadi. Akan tetapi Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka. Kemudian Allah memuji mereka, memuji perbuatan mereka. Ini untuk apa? Untuk memberikan dorongan terhadap orang-orang yang ingin melakukan itu. Sesungguhnya kami takut kepada Rabb kami pada hari yang ambusan, yang muka-muka orang kafir itu masam, muka-mukanya pada muka-muka keletihan, masam, qamtarira, dan pada hari itu adalah hari yang panjang.
Maksudnya sesungguhnya kami melakukan hal ini itu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Ya, kemudian ya Allah mempertemukan kita dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mencekam, pada hari yang mereka muka-mukanya masam, muka-mukanya dalam keadaan yang tidak menyenangkan dalam waktu yang panjang. Kemudian qala Ali ibnu Abi Talhah, Ali bin Abi Talhah ya, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, abusan dayyikon qamtarira tawilan. Qala Ikrimah wa ghairuhu anhu fi qawlihi yawman abusan qamtarira. Qala ya'basul kafiru yawma idzin hatta yasila min baini ainaihi araqun mithlul qatran. Wa qala Mujahid abusan al-abis asy-syafataini qamtarira. Qala yakbidul wajh ya, atau takbidul wajhi bil busur. Wa qala Sa'id bin Jubair wa Qatadah ta'basu fihi al-wujuh minal haul qamtarira taqlisul jabin wa ma bainal ainaini minal haul. Wa qala Ibnu Zaid al-abus asyar wal qamtarir asyadid wa awdahu al-ibarat wa ajlaha wa ahlaha wa a'laha wa awlaha qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian kata Ali bin Abi Talhah dari riwayatnya Ibnu Abbas mengartikan arti abusan itu adalah dayyikon, sempit ya. Abusan itu dengan raut muka yang masam, atau dengan keadaan hati yang sempit. Qamtarira panjang, qamtarira itu tawil atau panjang. Nah, kemudian Ikrimah dan selainnya juga menerjemahkan ayat ini yauman abusan qamtarira dengan perkataan seorang kafir ya akan bermuka musam pada hari itu sampai mengalir dari matanya arakun, sampai mengalir dari matanya itu arakun urat seperti tetesan air, Jadi yang mengalir itu bukan air mata, tapi urat-urat yang ada di tubuhnya. Nah, kemudian Mujahid berkata, abusan ya, maksudnya abusan itu orang yang kedua bibirnya itu nyempit ya, jadi nggak enak ya, merasakan ketidakenakan. Kemudian Mujahid berkata qamtarira ya, dia berkata takbirul wajh bil busur ya, atau menggenggam ya, atau meletakkan ya, memegang wajah dengan busur, dengan muka raut yang masam tadi ya, yang jelek, masam. Kemudian Sa'id bin Jubair dan Qatadah berkata ya, ta'basu fil wujuh, jadi wajah-wajah yang banyak pada hari itu ta'bas, bermuka masam semua. Kenapa? Karena mencekamnya hari itu, karena menakutkannya hari itu. Kemudian qamtarira taqlisul jabin wa ma bainal ainaini minal haul. Ya, adapun Qatadah dalam hal ini mengartikan qamtarira itu dengan apa? Taqlisul jabin wa ma bainal ainaini minal haul, yaitu mengerutkan dahi dan apa di antara kedua matanya. Karena apa? Karena ketakutan pada hari itu. Ya, kemudian Ibnu Zaid berkata al-abus asyar. Makna dari abus itu kata Ibnu Zaid adalah syar. Kemudian al-qamtarir asyadid, kata beliau qamtarir maknanya asyadid ya. Kalau al-abus itu keburukan kata Ibnu Zaid, tapi kalau al-qamtarir itu artinya syadid, keras. Nah, kemudian ya beliau ya, dan ibarat yang paling jelas dalam hal ini dalam mengartikan abus dan qamtarir ya, dalam abus dan qamtarir adalah
yang paling ajlah, yang paling baik, wa ahlaha dan paling indah, wa alaha dan paling tinggi, wa aulaha dan paling utama, yaitu ucapan Ibnu Abbas ya. Yang paling bagus tentang arti abusan komtorir itu adalah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, apa ucapan Ibnu Abbas? Ambusan itu daikon, komtoriran itu tawilan. Komtoriran itu tawilan. Ya, kemudian ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Ali ibnu Abi Thalhah tadi ya sudah kita lanjutkan. Qala Ibnu Jarir wal qamtariru huwa syadidu yuqalu huwa yaumun qamtarirun wa yaumun kumatiru wa yaumu asibun wa sabun waqad ikmatarra al yaumu yakmatiru ikmitraran wa dzalika asyaddul ayyam wa atwaluha fil bala'i wasyiddati wa minhu qalu ba'dihim. Menurut Ibnu Jarir ya, At-Tabari ya, beliau berkata al-qamtarir itu adalah maknanya asyadid ya, keras kata beliau, dan dikatakan hari yang qamtarir, hari ya yaum qamtarir atau hari yang qamtarir maksudnya adalah hari yang keras. Kemudian dikatakan juga dengan qamtarir atau dengan kata lain selain qamtarir, yaumun kumatir ya, pakainya yaumun kumatir atau yaumun asibun juga bisa, maknanya sama serupa dengan qamtarir ya. Kemudian sabun juga sama. Kemudian dengan kata kerja dalam bahasa Arab ini bisa diambil dari kata ikmatara al-yaum, yakmatirru al-yaum ikmitraran ya, ini adalah perubahan dari qamtarir. Dan hal itu atau yang demikian itu adalah pada hari yang paling keras ya, ujiannya ya, yang paling keras ujiannya dan paling lama waktunya. Itulah nanti di akhirat. Na'udzubillah wa na'udzu billahi ta'ala min syiddati dzalikal yaum. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan bahwasanya ya ada syair. Ya, kata penyair tadi beliau berkata, "Bani ammina hal tazkuruna bala'ana alaikum idza ma kana yaumu kumatira." Ya, kata beliau bahwa anak-anak paman kami, apakah kalian mengetahui atau menyebut ujian-ujian kami? Apakah kalian menyebutkan ujian-ujian kami? Ya, wajib atas kalian apabila ya kalian ada, maka pada hari itulah hari yang panjang, ya, hari yang sangat panjang ya. Jadi mereka dipertanyakan apakah mereka menyebutkan ujian-ujian kami pada hari yang panjang. Seperti itu. Kemudian kalau Allah Ta'ala fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadrata wa surura min babit tajanus ya al-baligh fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi ya dzikal yaum ya. Kemudian amanahum mimma khafu minhu wa laqahum nadratan wujuhihim wa sururan fi qulubihim. Qala Al-Hasan Al-Basri wa Qatadah wa Abul Aliyah wa Rabi ibn Anas wa hadhi ka qali ta'ala wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah wa dzalika anna al-qalba idza surra istanara al-wajhu. Allah berfirman, fawaqahumullah, maka Allah menjaga keburukan pada hari itu ya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian walaqahum nadrata wa surur, dan Allah mempertemukan mereka dengan keadaan yang senang ya, dengan keadaan yang membahagiakan dan senang. Dan ini adalah termasuk dalam kategori bab at-tajanus ya, atau menyebutkan ada bab yang tajanus al-bali ya, dalam bahasa Arab at-tajanus al-bali.
Kemudian Allah menjaga mereka dari keburukan hari itu. Nah, di sini disebutkan Allah menjaga mereka dari keburukan hari itu. Maksudnya mengamankan mereka, memberikan rasa aman dari apa yang mereka takuti, dari apa yang mereka takutkan. Kemudian ya Allah ya mempertemukan mereka dengan wajah-wajah yang bahagia dan menyenangkan. Maksudnya dalam hati mereka. Nah, kemudian Hasan Al-Basri dan Qatadah dan Abul Aliyah dan Rabi bin Anas ya juga mengatakan demikian. Dan ini adalah seperti firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idin musfirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka itu musfirah, berseri. Tahikatum mustabsirah, ya sambil tertawa dan sambil bahagia. Nah, dan yang demikian itu adalah karena hati. Apabila hati ini gembira, dia akan bersinar atau bercahaya. Istanara al-wajh, maka wajahnya biasanya berseri-seri kalau hatinya bahagia. Nah, kemudian qala Ka'b ibn Malik fi hadithi tawil, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu hatta ka'annahu falaqata qamarin, ka'annahu falaqatu qamarin. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masruran tabruqu asarir wajhihi al-hadis. Nah, kemudian Ka'ab bin Malik berkata dalam hadis yang panjang yang beliau ceritakan, ya, beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu apabila beliau dalam keadaan gembira, kata Ka'ab bin Malik, maka wajahnya akan berseri-seri. Nah, ya seperti purnama, seperti bulan purnama ya. Kemudian Aisyah juga berkata, ya, pernah Rasulullah SAW masuk ke dalam kamarku dalam keadaan masrur atau bahagia, ya. Dan tabruku asari wajhi, ya, bahwa raut mukanya itu indah sekali, dan ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Allah Ta'ala wajazahum bima sabaru ay bisababi sabrihim a'tahum wa nawwalahum wa bawwa'ahum jannatan wa harira ay manzilan rahban wa 'ishan rahidan wa libasan hasanan. Nah, kemudian warawal Hafidz Ibnu Asakir fi tarjamati Hisham ibn Sulaiman ad-Darani qala quri'a ala Abi Sulaiman ad-Darani surat hal ata 'alal insani falamma balagha al-qari'u ila qoulihi ta'ala wa jazaahum bima sabaru jannata wa harira qala bima sabaru ala tarki syahawati fid dunya thumma anshada yaqulu. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya, yaitu Allah jazahum, Allah akan memberi mereka karena sebab kesabaran mereka apa? Ya, karena sebab kesabaran mereka Allah memberi mereka dan menghadiahkan kepada mereka jannah atau surga wa harira dan sutra, ya, harira dan sutra. Nah, maksudnya Allah memberikan kepada orang-orang yang sabar manzilan rahban wa 'ishan rahidan, ya, adalah tempat yang enak, yang sangat didambakan dan sangat menyenangkan. Kemudian selain dari itu dia akan mendapatkan libasan hasanah atau pakaian yang bagus, ya, pakaian yang bagus. Nah, kemudian Hafidz Ibnu Asakir juga dalam terjemahnya terjemah Hisham bin Sulaiman ad-Darani, ia berkata, dibacakan kepada Abi Sulaiman ad-Darani surah hal ata 'alal insan. Kemudian ketika sampai pembaca itu di ayat yang berbunyi wajazahum bima sabaru jannata wa harira, ya, dan Allah membalas kepada mereka karena sebab kesabaran mereka dengan surga dan kain sutra, ya, maksudnya dengan sebab kesabaran mereka
dalam meninggalkan syahwat ya di dunia ya. Kemudian beliau bersenandung dalam syairnya, kam qatilun bisyahwatin wa asiru uffin min mustahi khilafal jamili syahawatul insani turithu dhulli wa tulqihi fil bala'it tawili. Nah, kata beliau ketika bersenandung dengan syair ini, betapa banyak ya orang yang menjadi korban syahwat wa asiru, dan dia akan terkekang ya. Betapa banyak orang-orang yang menjadi korban syahwatnya dan terkekang atau terpenjara. Uffin ya, jangan sampai atau ya janganlah berbuat seperti itu. Min mustahi hilafal jamili, dari orang-orang yang mencintai atau orang-orang yang tergiur dengan sebaliknya, dengan kebalikan sesuatu yang indah ya, dengan kebalikan sesuatu yang indah ya. Kemudian di bait kedua, bahwa syahwat manusia itu biasanya mewariskan kehinaan. Syahwat manusia itu biasanya mewariskan kehinaan ya. Kemudian dia akan melemparkan ujian yang sangat panjang. Nah, ini adalah bentuk pemahaman beliau tentang ujian-ujian dunia. Itu beliau katakan bahwa syahwat manusia ya itu biasanya mewariskan kehinaan, dan syahwat itu akan melemparkan seseorang ke dalam ujian yang panjang, Nah, ya kemudian kita lanjutkan ya ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Nah, ya, mohon bisa dibacakan ya, tafadhol oleh Pak Kiarto, bisa bacakan ayat berikutnya nih. Bisa Pak Kiarto? Di surat apa Ustaz? Maaf. Al-Insan 13 sampai 22. Bisa, Mas? Ya, sebentar Ustaz. Ya, Ya, tolong ya. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Baik, udah cukup dua-dua ya. Nah, baik, syukran. Jazakallahu khairan. Nah,
Jazakallahu khairan atas bacaannya. Semoga ya bisa mendapatkan pahala bagi yang membacanya dan mendengarnya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ikhwah dan akhwat sekalian, ya, Allah berfirman muttaqiina fiha 'alal araik. Ya, mereka orang-orang yang di surga itu akan duduk-duduk ya, atau akan berbaring ya di atas sofa-sofa ya, di atas dipan-dipan ya, al-araik, di atas dipan-dipan. La yarawna fiha syamsan, mereka tidak melihat di dalamnya matahari, wala zamharira, dan tidak pula dinding yang berlebihan ya, tidak pula dingin yang berlebihan. Zamharira, dingin yang berlebihan. Jadi di dalamnya tidak melihat matahari dan tidak pula melihat sesuatu yang dingin yang berlebihan. Dan yatan alaihim dilaluha ya, dan naungan pepohonan itu ya kepada mereka, terhadap mereka ya, naungannya itu akan mendekat ya, mendekat ya. Jadi pohon itu naungannya akan mendekat kepada para ahli surga. Wa dzullilat qutufuha tadlila, kemudian dzullilat ya, diringankan ya, dimudahkan untuk memetik buah di dalamnya ya, untuk memetik buah di dalamnya. Nah, wa yutafu alaihim, kemudian diantarkan ya, atau diedarkan di antara mereka ya, diedarkan di antara mereka bi aniyatin min fiddah, tempat-tempat dari perak, bejana-bejana dari perak, wa aqwabin kanat qawarira, dan gelas-gelas yang terbuat dari kristal, atau gelas-gelas yang berwarna kristal, yang seperti kristal. Qawarira min fiddah, yaitu kristal itu terbuat dari perak. Qaddaruha taqdira, ya, yang ukurannya itu sesuai dengan kehendak mereka, yang ukurannya sesuai dengan kehendak mereka. Wa yusqawna fiha, dan kemudian mereka ahli surga itu akan diberikan minum di dalamnya, ka'san, dengan ya piala, dengan gelas, kana mizajuha zanjabira, yang dicampur dengan jahe ya, dengan minuman jahe, segelas yang dicampur dengan minuman jahe. Ainan fiha tusamma salsabila, ada sebuah mata air ya, di dalamnya juga ada mata air yang disebut ya, di dalamnya ada mata air yang disebut dengan salsabila ya, atau salsabil. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, kemudian ya di dalamnya ada juga ya pembantu anak-anak kecil yang mengelilingi mereka ya, mukhalladun ya, anak-anak kecil yang kekal ya, yang tetap muda anak-anak itu, dan mengelilingi mereka. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura, apabila kalian melihat mereka itu kalian mengira bahwa mereka itu adalah lu'lu'am mansura, kamu kira mereka itu mutiara yang bertaburan ya. Ini anak-anak surga ya, anak-anak surga, kita ketika melihat mereka itu kita menyangka mereka adalah mutiara-mutiara yang bertaburan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira, dan apabila kalian melihat ya, apabila engkau melihat keadaan di sana, ra'aita na'iman ya, ra'aita na'iman, kalian akan melihat kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar, dan kerajaan yang besar. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun, mereka berpakaian sutra. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun, mereka berpakaian sutra halus yang hijau ya. Wa istabrak, dan sutra tebal. Wa istabrak, dan sutra tebal. Wa hullu asawira min fiddah, dan mereka memakai gelang terbuat dari perak ya. Mereka dipakaikan gelang dari perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, kemudian Tuhan mereka memberikan minum kepada mereka dengan minuman yang baik, dengan minuman yang suci. Inna hadza kana lakum, ya sesungguhnya ini adalah bagimu jazaan, adalah balasan. Wa kana sa'yukum mashkura,
dan bahwa segala usahamu itu benar diterima ya dan diakui atau disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini terjemah untuk ayat 13 hingga ke 22 dari surat Al-Insan. Nah, kemudian kita lanjutkan ikhwah dan akhwat sekalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang ayat tadi yang kita baca. Kata beliau, qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, yukhbiru ta'ala an ahli al-jannah wa ma hum fihi minan na'imil muqim wa ma asbagh alaihim minal fadlil amim. Faqala ta'ala muttaqiina fiha 'alal ara'ik wa qad taqaddama al-kalamu 'ala dhalika fi surati as-saffat wa dzakara al-khilaf fi al-ittika hal huwa al-ittija' awit tamarfuq aw at-tarabbu' awit tamakkun fil julus wa anna al-ara'ika hiya surur tahtal hijal. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang penduduk surga dan apa yang mereka dapatkan dari nikmat yang kekal dan apa saja yang akan mereka peroleh ya dari keutamaan, dari keutamaan ya yang banyak sekali. Kemudian Allah di sini berfirman ya, muttaqiina 'alal araik, muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka itu duduk-duduk di atas dipan-dipan ya, di dalamnya. Dan sebenarnya makna al-araik sudah pernah dibahas juga ya, sudah pernah dibahas di dalam, maksudnya penulis ya Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tentang araik ini sudah pernah dibahas di dalam surat As-Saffat. Dan kemudian di situ ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan duduknya itu al-ittika ya. Al-ittika di sini ada yang mengatakan maksud al-ittika itu il-ittija ya, berbaring atau rebahan ya. Kemudian ada yang al-ittika memaknai dengan at-tamarfuq ya. Tamarfuq itu ya dengan duduk-duduk ya, atau dengan bersandar seperti itu ya, atau dengan at-tarabu, dengan duduk sila atau dengan at-tarabu duduk sila, at-tamakkun fil julus, atau dengan duduk yang menetap dalam posisi duduk itu. Dan bahwasanya araik adalah ya, diartikan araik itu adalah as-surur ya, atau sarir ya. Ya, dia bisa dikatakan as-sarir. Ya, as-sarir itu ya dipan atau ranjang ya, ranjang-ranjang. Tahtal hijal ya. Ya, di bawah hijal, ya di bawah al-hijal. Atau di bawah yang bermacam-macam. Hijal itu muta'adidah, yang banyak sekali ya. Nah, kemudian waqalu ta'ala la yarawna fiha syamsa wala zamharira, ay laisa indahum hurrun aw harrun muz'ijun wala bardun mu'limun bal hiya mizajun wahidun daimun sarmadiyun la yabghuna anha hiwala wadaniyatan alaihim dhilaluha ay qaribatun ilaihim aghsanuha wa dhullilat kutufuha tadlila ay mata ta'atahu dana al-qatfu ilaihi wa tadalla min a'la husnihi ka'annahu sami'un tali'un kama qala ta'ala fil ayatil ukhra wa janal jannataini dan. Naam. Dan Allah berfirman, mereka tidak melihat di dalamnya matahari dan tidak pula melihat zamharira ya. Rasa dingin sekali ya, dingin yang menyakitkan. Maksudnya mereka ya, tidak ada bagi mereka itu rasa yang syamsan atau yang panas sekali, panas mengganggu ya, panas sangat mengganggu, atau rasa yang dingin yang sangat menyakitkan ya, dingin yang menyakitkan. Bahkan di surga itu ya mizatnya wahid, atau
takarannya satu, yang selalu seperti itu sampai akhir ya, nggak ada akhirnya, selamanya. Dan mereka tidak menginginkan berpaling dari itu. Jadi penduduk surga tidak ingin berpaling dari itu. Kemudian daniyatan alaihim dilaluha. Ya, kemudian zilal atau bayangan ya, zilal atau bayangannya ya, itu akan menaungi mereka, maksudnya dekat dengan mereka. Ya, mereka berteduh di atas bayangan, di bawah bayangan yang selalu dekat dengan mereka. Dan ranting-rantingnya itu akan didekatkan, ya, didekatkan kepada mereka. Kemudian mereka kapan saja menginginkan, maka ranting-ranting itu akan mendekat, ya, akan mendekat kepadanya. Ya, kemudian tadalla min a'la husni, ya, dia akan melengkung ke bawah dari atasnya, dari atas tangkainya. Seakan-akan dia mendengar, ranting-ranting itu mendengar taliun orang yang melihat ya kepada mereka. Dan ini seperti firman Allah dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat yang bunyinya wajanal jannataini, atau di ayat yang bunyinya wajanal jannataini dan Ar-Rahman. Dan kemudian ya orang-orang yang memetik itu bisa memetik apa saja di dalam ya surga yang dua tadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala kutufuha daniyah. Qala Mujahid wa dhullilat kutufuha tadlila in qama irtafa'at ma'u biqadri wa in qa'ada tadallalat lahu hatta yanaluha wa in ittaja'a tadallalat lahu hatta yanaluha fadzalika qaulu ta'ala tadlila. Nah, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kutufuha daniyah. Jadi buah-buahannya itu akan menjadi dekat, ya, mendekat, atau ya hasil panennya akan mendekat. Nah, Imam Mujahid berkata, ya, akan dihinakan, didekatkan, dimudahkan untuk mencapainya, ya. Kemudian jika dia berdiri, maka tangkai-tangkai itu akan menyesuaikan ukurannya ketika berdiri. Dan jika duduk, maka tangkai itu atau ranting-ranting itu akan menurun, ya, sampai orang yang duduk tadi bisa mengambilnya. Dan apabila dia berbaring, maka tangkai-tangkai itu, ranting-ranting itu akan mendekat, ya, sampai orang yang berbaring itu bisa mendapatkannya. Dan inilah nikmatan surga. Ya, ini seperti firman Allah tadlila, ya, dengan setunduk-tunduknya, Kemudian waqala Qatadah la yaruddu aydiyahum anha syauqun wala bu'dun. Waqala Mujahid ardul jannati min waraqin wa turabuha minal miski wa usulu sajariha min dhabin wa fiddah wa afnanuha min al-lu'lu'il rutabi waz-zabarjad wal yaqut wal waraqi was samar baina dhalika faman akala minha qa'iman lam tu'dhihi wa man akala minha qa'idan lam tu'dhihi wa man akala minha muttaji'an lam tu'dhihi. Kemudian menurut Mujahid atau menurut Qatadah, ya, tidak pernah menolak orang-orang yang menginginkannya dengan kesulitan dan dengan jarak yang jauh. Jadi selalu mendekat, ya, tidak pernah menjauh dari orang yang menginginkannya. Kemudian Mujahid berkata bahwa bumi itu maksudnya bahwa tanah di surga itu adalah dari warak. Ya, dari warak. Warak ini adalah perak, ya, dari warak atau dari warak, ya, perak. Nah, dan turabnya atau tanahnya, debunya itu dari misik. Nah, kemudian akar pohonnya itu dari emas dan perak, Wa afnanuha minal lu'lu, ya, dan ya, perhiasannya di dalamnya dari lu'lu, dari permata, dari berlian, dari kristal dan sebagainya, ya, yang ada di surga, yakut dan sebagainya. Wal warik as-samar, dan buah-buahannya ada di antara hal itu. Siapa yang makan dalam keadaan berdiri, maka dia tidak akan
ya disusahkan. Siapa yang makan dalam keadaan duduk, dia juga tidak akan disusahkan, dan siapa yang makan dalam keadaan berbaring, dia tidak akan disusahkan. Nah, jadi selalu diberikan keistimewaan. Wa qalu jallat 'azamatu wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddati wa aqwabin ay yatufu 'alaihimul khadam bi awani ta'am wa hiya min fiddah wa aqwabi syarab wa hiya al-kizan allati la 'ura laha wa la kharatim. Wa qalu qawarira min fiddatin fal awwal mansubun bi khabarin kana ay kanat qawarira wa tsani mansubun imma 'ala al-badaliyah wa aw tamyiz li'annahu bayyanahu biqouli jalla wa 'ala qawarira min fiddah. Nah, qawarira min fiddah. Nah, kemudian Allah berfirman, ya Allah yang Maha Besar berfirman di sini, wa yutafu 'alaihim bi aniyah, kemudian mereka itu diedarkan dengan bejana-bejana dari perak, fiddah, dari perak ya. Nah, wa aqwabin, dan gelas-gelas ya darinya. Kemudian kemudian berkeliling di antara mereka al-khodam atau pembantu-pembantu ya, pembantu-pembantu biawani ta'am, yang membawa perabotan atau bejana-bejana makanan, dan ini semuanya dari fiddah, dari perak ya, dan gelas-gelas untuk minum dari kizan, gelas-gelas untuk minum dari kizan. Naam. Ya. Kemudian allati la uralaha, yang tidak ada yang tidak ada ura ya laha. Kemudian juga wala kharatim, dan tidak ada belalai ya, tidak ada belalai atau tidak ada jadi tempat minum biasanya kan teko ada mancungnya seperti belalai ya. Dan di sana nggak ada itu, tidak ada tempat minumnya yang ada mancungnya kayak gitu ya, tidak ada hidungnya seperti belalai, nggak ada. Tapi ya tempat minum mereka yang ajib dan menakjubkan. Wa qalu ta'ala ya, dan firman Allah Ta'ala qawarira ya. Qawarira di sini kenapa dibaca qawarira mansub? Karena ya yang pertama itu menjadi khobarnya kana ya, ini dalam ilmu nahwu khobarnya kana. Sedangkan yang kedua itu dibaca nasab karena bisa jadi menjadi badal atau juga menjadi tamyiz ya, yang menjelaskan ucapan Allah Ta'ala setelahnya qawarira min fiddah ya, bahwa kristal-kristal itu kristal itu dari perak ya. Nah, dari perak. Kemudian ya setelah itu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wal Hasan al-Basri wa ghairu wahid. Ya wa ghairu wahid. Nah. Bayadul fiddati fi safa'iz zujaji wal qawarir la takunu illa min zujaj. Fa hadhihi al-aqwab hiya min fiddah wa hiya ma'a hadha syaffafatun yura ma fi batiniha min zahiriha wa hadha mimma la nadhira lahu fid dunya. Nah, ya kemudian Ibnu Abbas, Mujahid dan Hasan Al-Basri menjelaskan, dan selain dari yang ya selainnya selain mereka menjelaskan bahwa putihnya perak fi safaiz zujaj, dalam gelas atau dalam bejana yang sangat jernih ya, yang sangat bening. Wal qawarir, dan qawarir itu ya atau kristal itu tidak akan terjadi kecuali dari kaca ya. Dan kristal itu, bentuk-bentuk kristal itu tidak akan terjadi kecuali dari kaca atau dari barang-barang yang itu merupakan ya kaca. Nah, dan tempat minum ini itu terbuat dari perak. Tempat minum ini ya terbuat dari perak. Walaupun demikian, akan tetapi tempat minum di surga itu syaffafah atau transparan, yang bisa dilihat dalamnya, yang bisa dilihat isinya dari luarnya, dari luarnya. Jadi masya Allah. Dan ini kata Imam Ibnu Katsir ya, kata Ibnu Abbas juga, hada, dan ini adalah sesuatu yang tidak ada tandingannya di dunia ya, atau tidak ada contohnya yang bisa menandingi apa yang ada di surga. Ini contohnya nggak ada di dunia.
Nah, tandingannya nggak ada. Kemudian qala Ibnu Mubarak an Ismail an rajulin an Ibni Abbasin laisa fil jannati syai'un illa qad u'titum fid dunya syabahahu atau syabahuhu illa qawarir min fiddah. Rawahu Ibnu Abi Hatim wa qalu ta'ala qaddaruha taqdira ay ala qadri rabbihim la tazidu anhu wa la tanqusu bal hiya mu'addatun lidzalika muqaddarun bihasbi riyi sahibiha. Wa hadha ma'na qaul Ibni Abbas wa Mujahid wa Sa'id ibn Jubair wa Abi Salih wa Qatadah wa Ibni Abza wa Abdullah ibn Ubaid ibn Umair wa Qatadah wa Sya'bi wa Ibn Zaid. Naam, ya. Wa qalahu Ibnu Jarir wa ghairu wahid. Wa hadha ablahu fil i'tibar wa syaraf wal karamah. Naam. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim atau diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Ismail dari seseorang dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas menjelaskan tidak ada di surga sesuatu pun kecuali kalian sudah diberikan di dunia, maksudnya namanya sama di dunia. Nah, ya, atau mirip dengan nama yang ada di surga, kecuali qawarira min fiddah, kecuali kecuali tadi kristal dari perak itu yang belum ada di dunia. Nah, kemudian firman Allah Ta'ala qaddaruha taqdira, yang mereka telah menakarnya dengan takaran yang pas. Maksudnya adalah takaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berkurang, yang tidak bertambah dan tidak akan berkurang, bahkan dia selalu siap, selalu disediakan berdasarkan takaran orang yang masuk ke dalam surganya. Nah, dan ini adalah makna qaul Ibnu Abbas atau makna ucapan Ibnu Abbas, Mujahid dan Sa'id bin Jubair dan yang lainnya, dan juga ini merupakan ucapan Ibnu Jarir dan selainnya. Nah, kemudian dan ini adalah perumpamaan yang sangat indah ya, dan merupakan kemuliaan dan keberuntungan dan kemuliaan. Kemudian Al-Aufi dari Ibnu Abbas, Al-Aufi an Ibni Abbasin qaddaruha taqdira quddirat lil kaffi wa hadha qala Rabi ibnu Anas wa qala ad-Dhahak ala qadri aqfil khadam atau aqfil khadam wa hadha la yunafi al-qaul al-awwal fa innaha muqaddaratun fil qadri war-ri. Nah, ya, kemudian Al-Aufi dari Ibnu Abbas qaddaruha taqdira, mereka telah menakarnya dengan takaran yang pas, telah ditakar dengan kaf, kaf itu telapak tangan ya. Dan ini adalah ucapan Rabi bin Anas. Kemudian Dhahak Dhahak berkata berdasarkan takaran akufi al-khadim atau telapak tangannya pembantu. Nah, dan ini tidak menafikan makna yang pertama, yaitu telah ditakar dengan takaran yang pas. Nah, kemudian waqalu ta'ala wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila wa yusqawna yakni al-abrar aidan fi hadhihi al-aqwab ka'san ay khamran kana mizajuha zanjabila fataratan yumzaju lahum asy-syarabil kafur wa huwa barid fataratan bizanjabil wa huwa har liya'tadil al-amru wa haula yumzaju lahum min hadha taratan wa min hadha tarah wa amal muqarrabuna fa innahum yasrabuna min kulli minhuma sarfan kama qala Qatadah wa ghairu wahid wa qad taqaddama qawlu jalla wa ala ayna yashrabu biha ibadullahi wa qala ha huna aynan fiha tusamma salsabila ay az-zanjabil aynun fil jannah tusamma salsabil. Nah, ya, kemudian firman Allah Ta'ala, mereka akan diberi minum di dalamnya dengan piala, dengan gelas yang di dalamnya adalah berisi campuran zanjabil, campuran jahe ya. Nah, maksudnya mereka diberi minum yakni al-abrar aidan, maksudnya orang-orang yang baik di sana. Di dalam hal ini mereka akan mendapatkan tempat minum kaas atau piala yang khamron, maksudnya gelas untuk khamar yang dicampur dengan zanjabil.
kadang-kadang dicampur ya, khamr ini dicampur dengan jahe. Dan kadang ya itu adalah minuman mereka. Kadang juga dicampur dengan kafur ya. Jadi kadang dicampur dengan kafur yang rasanya dingin, dan kadang-kadang dengan zanjabil yang rasanya hangat ya, agar mereka menjadi sedang ya, pertengahan, tidak dingin dan tidak terlalu panas. Dan ya mereka yumzajulahum, ya mereka dicampurkan untuk mereka dari hal ini kadang-kadang, dan dari hal itu kadang-kadang. Nah, jadi kadang-kadang mereka minum khamar dicampur dengan zanjabil, kadang-kadang minum khamar dicampur dengan kafur. Nah, adapun orang-orang yang didekatkan atau mereka yang didekatkan, maka sesungguhnya mereka bisa meminum ya dari keduanya sesukanya, seperti ya ucapan Qatadah dan selainnya, bahwa ya qad taqaddama, ya telah berlalu firman Allah Azza wa Jalla, ainan yasrabu biha ibadullah. Jadi ada mata air yang hamba-hamba Allah bisa meminumnya. Kemudian beliau berkata di sini, ainan, ya ada mata air di dalamnya yang disebut atau dinamakan salsabil. Maksudnya adalah az-zanjabil. Ya, zanjabil adalah mata air di surga. Ya, mata air di surga yang disebut salsabil. Zanjabil itu adalah mata air di surga yang disebut salsabil. Nah, kemudian qala Ikrimah, ismu ainin fil jannah, wa qala Mujahid summiyat bidzalika li salasati sayliha wa hiddati jariha, wa qala Qatadah ainan fiha tusamma salsabila, ainun salisatun mustafidun ma'uha, wa haqa Ibnu Jarir an ba'dihim anna summiyat bidzalika li salasatiha fil halqi, wa ikhtara huwa annaha ta'ummu dzalika kullahu wa huwa kama qala. Ya. Kemudian Ikrimah berkata, ya maksud dari salsabil itu adalah nama mata air di surga. Kemudian Mujahid berkata, dinamakan dengan hal itu karena salah satu selia atau jernihnya aliran air itu, wahiddati jariha, dan karena begitu bening ya, begitu beningnya aliran air itu. Nah, kemudian Qatadah berkata ya, tentang ainan fiha tusamma salsabila, bahwa ada mata air di dalamnya yang disebut salsabila. Maksudnya adalah mata air salisatun yang jernih, mustafidun ma'uha, yang airnya bisa dimanfaatkan. Dan Ibnu Jarir ya At-Tabari juga berkata atau menghikayatkan dari sebagian mereka bahwasanya disebut dengan hal itu di salah satiha karena kejernihannya dalam tenggorokan ya, karena enaknya diminum ya, ketika diminum dalam tenggorokan itu rasanya enak sekali. Dan ini bahwa dipilih ya waktara, dan ini dipilih karena ia bisa mencakup seluruh arti-arti yang sudah disebutkan tadi, sebagaimana ucapannya. Nah, ucapan dari beliau rahimahullah ta'ala yang tadi semua disebutkan. Nah, kemudian kita lanjutkan insyaallah. Wa qauluhu ta'ala wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura ay yatufu 'ala ahli al-jannati lil hidmah wildanun min wildanil jannah mukhalladun ay ala halatin wahidatin mukhalladun 'alaiha yataghayyaruna 'anha la tazidu a'maruhum an tilka sin wa man fassarahum bi annahum muharradun fi adanihim al-aqritatu fa innama 'abbara anil makna bidzalika li anna as-saghir huwa alladhi yaliku lahu dzalika dunal kabir. Naam. Ya, kemudian firman Allah Ta'ala ya, mereka akan ya dikelilingi oleh wildan ya, anak-anak atau pemuda ya yang dikekalkan oleh Allah. Jika mereka melihat pemuda ini, mereka menyangkanya, mereka mengiranya apa?
lu'lu ya, lu'lu atau apa namanya ya, lu'lu atau eh, permata-permata yang sangat apa namanya, yang sangat ya mengeluarkan cahaya ya, atau berkelap-kelip ya. Maksudnya yatufu ala ahli jannah lil hidmah, mereka itu akan berkeliling kepada penduduk surga untuk diperbantukan ya. Maksudnya dari kalangan wildan atau anak-anak. Di sini sebutkan wildan ya, atau anak-anak di surga nanti yang dikekalkan ya, dengan keadaan satu ya, dengan keadaan satu, tidak ya, mereka kekal, tidak akan berubah, tidak akan bertambah umurnya dari umur mereka saat itu. Nah, dan ada yang menafsirkan juga bahwa mereka itu muharrasun fi adanihim ya, apa namanya, al-aqrita ya, telinga-telinga mereka itu ada al-aqrita, antingnya, fa ya. Tapi ini ada penafsiran aja ya. Dan sesungguhnya apa namanya, dijelaskan dengan makna seperti itu karena biasanya anak-anak itu ya memang kebiasaannya seperti itu ya, dia akan berikan anting di apa namanya, di telinganya ya, di telinganya, atau akritoh ya, atau apa yang biasanya ada di telinga mereka. Kemudian qaulu ta'ala idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura, ay idza ra'aitahum fi intisharihim fi qada'i hawaijis sadah wa kasratihim wa sabahati wujuhihim wa husni alwanihim wa thiyabihim wa huliyihim hasibathum lu'lu'an mansura wala yakunu fit tashbih ahsanu min hada wala fil mandari ahsanu min lu'lu'il mansur alal makanil hasan. Qala Qatadah an Abi Ayyub an Abdullah bin Amr ma min ahlil jannah min ahadin illa yas'a alaihi alfu khadimin kullu khadimin ala amalin ma alaihi sahibuhu. Firman Allah Ta'ala, apabila kalian melihat mereka, kalian akan mengira mereka itu seperti permata ya, atau seperti berlian ya, berlian yang sangat apa namanya, sangat ya, sangat indah, sangat berkelap-kelip ya. Apabila kalian melihat mereka ya, melihat mereka dalam apa namanya, intisar itu penyebaran mereka dalam ya menyediakan kebutuhan untuk tuannya ya, itu sangat banyak ya. Dan ya, wajah-wajah mereka itu wajah-wajah yang bagus ya, warnanya bagus, pakaiannya bagus, dan ya perhiasannya juga perhiasan yang bagus seperti lu'lu al-mansur, atau seperti perhiasan yang indah, yang sangat menarik. Nah, dan ini la yakunu fi tashbih ahsan minha, tidak ada permisalan atau penyerupaan yang lebih baik dari ini dalam pemandangan ya, dalam pemandangan melebihi lu'lu atau melebihi perhiasan yang disebutkan yang sangat ya indah tadi, di tempat yang indah juga, yaitu surga. Kemudian Qatadah berkata ya, dari Ayub, dari Abdullah bin Umar, tidak ada dari ahli surga seorang pun kecuali dia akan ada 1000 pembantu ya. Setiap pembantu mereka akan menyediakan amalnya yang diinginkan oleh tuannya. Kemudian waqalu jalla wa ala wa idza ra'aita ya Muhammad summa ay hunaka ya'ni fil jannah wa na'imiha wa sa'atiha wa irtifaiha wa ma fiha minal hibrah was surur ra'aita na'iman wa mulkan kabira ay mamlakatan lillahi hunaka 'azimah wa sultanan bahira. Wa thabata fi sahih anna Allah Ta'ala yaqulu li ahli an-nar aw li akhir ahli an-nar khurujan minha wa akhir ahli al-jannah dukulan ilaiha inna laka mithla ad-dunya wa asratu amsalha. Wa qad qaddamna fil hadis al-marwi min tariqi Suwair ibn Abi Fahitah an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahli al-jannati manzilan laman yanduru fi mulkihi masiratu alfi sana yanduru ila
aqsau kama yanzur ila annahu fa idza kana hadha ata'uhu ta'ala lianna man yakunu fil jannah fama dhannuka bima huwa a'la manzilatan wa ahdha indahu ta'ala. Nah, kemudian firman Allah Ta'ala, dan apabila kalian melihat melihat mereka melihat mereka ya Muhammad, wahai Muhammad, ya kemudian ya maksudnya di surga, ya maksudnya di surga, dan nikmatnya dan luasnya dan tingginya dan apa-apa yang ada di dalamnya dari kebahagiaan, kamu akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dari apa, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya yang sangat besar, kemudian kekuasaan yang sangat melimpah. Dan ini sudah dijelaskan dalam hadis sahih bahwasanya Allah Ta'ala pernah berkata kepada penduduk neraka yang paling terakhir keluar dari neraka, dan dia menjadi orang terakhir, paling terakhir masuk surga. Nah, kemudian dikatakan oleh Allah kepada dia, sesungguhnya kamu mempunyai di sana di surga itu adalah dunia dan 10 yang semisalnya. Ini untuk orang terakhir masuk surga, kamu memiliki dunia dan 10 kali yang semisalnya. Dan ini sudah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Thuwair, dari Abi Fakhitah, dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ahli surga yang paling rendah manzilah atau tempatnya paling rendah kedudukannya itu seperti orang yang melihat kepada ciptaan Allah atau kekuasaan Allah selama 1000 tahun, melihat ciptaan Allah sepanjang 1000 tahun, pandangannya 1000 tahun, tapi dia bisa melihat yang terjauh sama seperti melihat yang paling dekat. Jadi pandangan mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat yang paling jauh sama seperti melihat mereka yang paling dekat. Pandangan mereka itu dikuatkan oleh Allah. Dan ini adalah pemberian Allah Ta'ala terhadap orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka bagaimana lagi dengan orang yang lebih tinggi daripada itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling rendah kedudukannya ada seperti itu, maka bagaimana dengan orang-orang atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kedudukan lebih tinggi daripada itu. Tentunya lebih banyak lagi nikmat yang akan didapatkan. Kemudian waqad rawa at-Tabrani hahuna haditsan ghariban jiddan faqala haddatsana Abdul Aziz haddatsana Muhammad ibn Ammar ibn Ammar al-Musili haddatsana Uqbah ibn Salim dan Ayyub ibn Utbah an Ata ibn Umar qala ja'a rajulun min al-Habasa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sal wastafhim faqala ya Rasulullah fuddiltum alaina bis surah wal alwan wan nubuwah fara'aita in amantu bima amanta bihi wa amiltu bima amilta bihi inni lakainun ma'aka fil jannah qala na'am walladhi nafsi biyadi innahu la yura bayadul aswad fil jannati min masirati alfi am. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah kana lahu biha ahdun indallah wa man qala subhanallah wa bihamdihi kutiba lahu mi'atu alfi hasanah wa arba'u ishrina alfa hasanah. Faqala rajulun kaifa nahlaka ba'da hadha ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajula la ya'ti yaumal qiyamah bil amali wa law wudi'a ala jabal la asqalahu fataqumu an-ni'mah aw na'imillah fatakadu tastanfidu dhalika kullahu illa an yataghammadahu Allah bi rahmatihi. Wa nazalat hadhihi surah hal ata 'alal insan hinum minad dahri ila qawlihi mulkan kabira faqala al-habshi wa inna 'aini la tara ma tara 'ainaka fil jannah qala na'am fastabaka hatta fadat nafsuhu. Qala Ibnu Umar walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudlihi fi hafratin biyadihi. Na'am. Ini ada riwayat dari Tabrani, tapi riwayatnya sangat gharib, sangat asing Cuman disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya Nabi pernah bersabda, mintalah wastaftim dan pahamkanlah.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukanlah kamu telah dikaruniakan oleh Allah ya daripada kami dengan surah, dengan gambar, dengan warna-warna dan dengan nubuah atau kenabian? Maka apakah engkau apa pendapat engkau jika saya beriman ya seperti apa yang engkau imani dan aku beramal seperti apa yang engkau amalkan, bahwa sesungguhnya aku akan bisa bersamamu di surga? Nah, kata Nabi, "Na'am ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya ya akan dilihatkan bayat ya, banyaknya penduduk di surga ya, dan jaraknya itu 1000 tahun perjalanan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya siapa yang berkata atau mengucapkan la ilaha illallah, maka dia memiliki ahdun atau perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka dicatat untuknya 100.000 kebaikan, ya 100.000 dan 24.000 ya, 124.000 kebaikan. Ya, dan dia berkata, ya orang tadi berkata, bagaimana kami bisa hancur setelah ini, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang itu dia akan datang pada hari kiamat dengan amalnya, ya, dan diletakkan di atas gunung yang beratnya ya yang la'asqal, yang paling berat ya. Kemudian dia berdiri dengan nikmat ya atau nikmat-nikmat Allah sehingga dia seakan-akan bisa istanfidhu ya, bisa menyelamatkan atau bisa ya menjalankannya hal itu ya seluruhnya, kecuali ya jika Allah merahmatinya dengan rahmatnya. Jadi orang-orang yang di hari kiamat tidak bisa akan menjalankannya kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ayat ini, surah Hal Ata 'alal Insan, sampai firman Allah, mulkan kabira. Kemudian Habsyi berkata, dan sesungguhnya mataku ya terlihat ya dari mata ra'ainaka ya, melihat matamu di surga. Qala ya, apakah mataku ini bisa melihat matamu ya Rasulullah di surga? Nabi menjawab, iya. Kemudian orang tadi menangis dan sampai mengalir dari air matanya dari dirinya. Kemudian Ibnu Umar berkata, saya melihat Rasulullah SAW itu mengelap air mata atau tetesan mata dengan tangannya. Nah, dengan tangannya. Nah, kemudian waqalu jalla jalalu aliyahum siyabu sundunin udrun wa istabraq ay libasu alil jannah fiha al-harir wa minhu sundus wa huwa rafi'ul harir kal qumsan wa nahwiha mimma yali abdanahum wal istabraq minhu ma fihi barikun wala ma'anun huwa mimma yali dhahir kama huwa al-ma'hudu fil libasi wa hulu asawir min fiddah wa hadhihi sifatul abrar. Ammal muqarrabun fakama qala ta'ala yuhallawna fiha min asawira min dhabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Walamma dzakara ta'ala zinatal dhahir bil harir wal huli qala ba'dahu wasaqahum rabbuhum syaraban tahura ay tahara bawatinahum ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman bahwa ya mereka memiliki pakaian-pakaian dari sutra yang hijau yang berkelap-kelip ya, dan pakaian-pakaian ahlu surga yang akan mereka dapatkan itu adalah sutra ya, dan diantaranya adalah sundus ya, dan itu termasuk sutra juga ya. Ini yang paling, atau sutra yang paling rafi, paling tinggi ya, seperti gamis dan sejenisnya dalam badan-badan mereka. Dan istabrak itu dari barik ya. Nah, dan ini adalah asal kata atau maknanya juga mengandung dari barik nam bahwa ya, dan yang kelihatan di luar itu adalah istabrak ya, sebagaimana yang dijanjikan bagi pakaian orang-orang yang masuk surga, wahulu ya, dan mereka akan dipakaikan dari asawir min fiddah, dari pakaian-pakaian yang terbuat dari perak ya. Nah, dan inilah sifatnya orang-orang abror, orang-orang baik. Adapun orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
mereka akan dipakaikan dengan asawira min dhahab, ya, dengan pakaian-pakaian dari perak, ya, walu'a walibasum, dan dengan perhiasan walibasuhum, sedangkan pakaian mereka fiha harir, di dalamnya juga adalah sutra. Nah, kemudian ketika Allah Ta'ala menyebutkan, ya, perhiasan secara zahir dengan sutra dan perhiasan-perhiasan lain, ya, setelahnya maka Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman, ya, dengan minuman yang suci, yang bisa menyucikan batin-batin mereka, atau dalam hati mereka, ya, bisa mensucikan hati-hati mereka min al-hasad wal haqad wal ghul wal adha wasairul akhlaq ar-radhi'ah, kama rawaina ala amirul mu'minin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala idzan taha alul jannati ila babil jannah wajadu hunalika ainaini faka'annamal ulhimu dzalika fasharibu fi ihdahuma fa'adhaballahu fi butunihim min adha thumma ihtasaru minal ukhra fajarat alaihim nudratan na'im fa akhbara subhanahu wa ta'ala bihalihimudz zahir wa jamalihimul batin. Nah, wa qawluhu ta'ala inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura, ay yuqalu lahum dzalika takriman lahum wa ihsanan ilaihim, kama qala ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, ka qawlihi ta'ala wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wa kana sa'yukum mashkura, ay jazakumullahu ta'ala al-qalil bil katsir. Ya, maksudnya adalah dari rasa hasad, ya, dibersihkan, disucikan dari hasad dan dari kedengkian, dari kedengkian, di dalam surga, dan dari kotoran dan seluruh hal-hal yang jelek yang akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa ia berkata, apabila seorang ahli surga masuk ke dalam surga, ya, ke dalam surga, maka mereka akan mendapatkan 2 mata air, ya, setiap, ya, ka'annama ulim, dan seakan-akan dia itu diberikan ilham kepadanya untuk meminum dari salah satu keduanya. Nah, kemudian ketika sudah meminum, maka hilanglah apa yang ada dalam perut-perut mereka dari penyakit, dari keburukan. Kemudian setelah mereka mandi dari mata air yang lain, maka, ya, muncullah wajah-wajah yang ceria bahagia, dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang zahir wa jamalum al-batin, ya, tentang keadaan zahir dan keindahan batinnya. Kemudian firman Allah Ta'ala, sesungguhnya ini adalah bagimu sebagai balasan atas atas perbuatanmu, dan ini adalah usahamu yang disyukuri atau diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dikatakan untuk mereka sebagai penghormatan, ya, ini sebagai penghormatan untuk mereka dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ini seperti firman Allah Ta'ala, makanlah dan minumlah dari yang baik seperti apa yang kalian aslaftum, yang seperti apa kalian pernah usahakan fil ayyamil khaliyah, dari hari-hari yang berlalu, ya. Kemudian ini seperti firman Allah Ta'ala, wa nudu antilkumul jannah, dan mereka dan kami dipanggil, ya, untuk masuk ke dalam surga uristumuha, yang diwariskan bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian dahulu lakukan. Nah, kemudian ini juga seperti firman Allah Ta'ala, wa kana sa'yukum mashkura, adalah usahamu akan diakui atau disyukuri oleh Allah. Ay jazakumullahu ta'ala, Allah memberikan balasan kepadamu alal qalili bil katsir, dia terhadap hal-hal yang sedikit dengan perbuatan atau dengan pahala yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, para ikhwah dan akhwat sekalian, kita insya Allah cukupkan pertemuan di sore hari ini sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan terakhir berikutnya. Wallahu a'lam. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ikhwah dan akhwat. Assalamualaikum.